Shalom. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kasih karunia-Mu begitu indah dalam kehidupan kami, membuat kami selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, biar kami terus menyambut firman-Mu dan menjadikannya sebagai pelita dan sulu dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini dari Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 38. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menapik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita, siapa yang terbesar? Mindara Tumandu Madawan. Sahabat Kristus, menjadi orang yang dianggap besar atau paling berkuasa atau paling hebat seringkali diperebutkan oleh banyak orang. Sering orang berebut siapa yang akan menjadi paling besar di dalam kampung, paling besar di dalam jemaat, paling besar dalam pemerintahan, paling besar dalam keluarga. Saudara, hal tersebut karena
Bagi sebagian orang, eksistensi atau pengakuan diri adalah kebutuhan yang harus didapatkan, mau dianggap paling besar. Sahabat-sahabat Kristus, hal tersebut terjadi pula kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bukan saja meributkan siapa yang terbesar, tetapi mereka sampai bertengkar. Semua orang merasa paling layak untuk menjadi yang terbesar di antara yang lain. Tentu akan menjadi suatu kehormatan jika menjadi yang terbesar di antara murid-murid Tuhan Yesus, Sang Raja yang empunya tahta kasih karunia. Namun saudara, di tengah pertengkaran mereka memperebutkan pengakuan siapa yang terbesar. Tuhan Yesus menjelaskannya kepada mereka. Menjadi yang terbesar itu bukan yang perlu diperebutkan, tetapi yang penting dilakukan adalah melayani seorang akan yang lain. Bagaimana mereka selalu setia mengikuti Tuhan sekalipun menderita. Tuhan sendiri yang akan menentukan tempat yang layak bagi mereka. Sahabat-sahabat Kristus, demikian pula kepada kita semua. Kita tidak perlu sibuk memperebutkan jabatan, pangkat, status sosial, pengakuan bahwa kita yang paling hebat, paling kaya, paling pintar, paling sukses, paling dihormati, paling baik, paling layak, dan paling besar dari yang lainnya. Yang perlu terus dilakukan ialah melayani dengan sepenuh hati, dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita semua menggunakannya untuk melayani. Apa yang Tuhan inginkan, yaitu layanilah Tuhan dan sesama. Jangan sibuk mengurus, memperebutkan segala atribut di dunia ini, tetapi layanilah Tuhan dan sesama. Percayalah, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, dan Dia akan menempatkan pada hal yang layak di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, dalam tuntunan dan kasih Kristus, marilah kita merendahkan hati untuk terus mengasihi dan melayani Tuhan, maka hal yang lain pasti akan ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa kami harus mendahulukan Engkau, melayani Engkau dan sesama kami, maka hal yang lain yang menjadi kebanggaan dunia ini juga Tuhan akan berikan bagi kami. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami akan memelihara dalam hidup kami. Engkau kiranya mengasihi jemaat-Mu, mengasihi saudara-saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian ini. Biar hidup kami terpelihara di dalam Tuhan. Anak kami, keluarga kami, pekerjaan kami, berkati semuanya. Juga jemaat-Mu kasihi agar selalu hidup dalam suasana saling menopang satu dengan yang lain. Bangsa kami Tuhan berkati, biar pemerintah kami memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami semua yang mendengarkan renungan harian, Tuhan kasihi kami semua, anak-anak-Mu di muka bumi ini, peliharakan kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, harapan kami. Kami membawanya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku boleh mendengarkan renungan harian. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupanmu semua. Tetaplah teguh, kuat, semangat menghadapi hidup ini. Kasih dan kebaikan Tuhan pasti akan selalu dinyatakan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati, salam sehat.